Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Herunisa, NIM 22101143200004 dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A1 Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2022. Dalam video kali ini saya berada di SMPN 11 Banjarbaru untuk melakukan observasi atau wawancara mengenai pertumbuhan dan perkembangan kepada salah satu siswa di sini. Untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan peserta didik dosen pengampu Dr. Nina Permatasari, SPSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama pengembangan karakteristik. Di dalam perkembangan karakteristik itu ada minat, ada gaya belajar, status sosial, perkembangan sosial, serta ada perkembangan emosi, ada etnik. Yang kedua itu ada tentang perkembangan yang dilalui siswa atau yang sedang dilakukan siswa saat ini. Ketiga ada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, dan kognitif. Memperkenalkan biodata dari siswi yang bernama Sherin. Sherin memiliki nama panjang yaitu Sherin Agustin Pariakan. Dia lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 2007. Usianya sekarang yaitu 15 tahun. Asal sekolahnya yaitu SMP Negeri 11 Banjarbaru dan dia kelas 9A. Ekstrakurikuler yang Sherin ikuti yaitu pasukan pengibar bendera atau biasa disebut Paskibra. Alamat rumahnya yaitu Jalan Golf, Komplek Gria DPR Asri 2 Blok A6, RT 4, RW 4, Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Sherin mempunyai ayah yang bernama Yosia Rame Senga Borang dan ibu yang bernama Endang Budiarti. Pekerjaan ayah Sherin adalah pegawai swasta dan ibu Sherin adalah ibu rumah tangga. Hobi Sherin banyak. Salah satunya adalah mendengarkan musik. Cita-cita Sherin menjadi seorang paskibraka sejati. Dan sekarang saya sudah bersama salah satu siswi dari SMPN 11 Banjarbaru, yaitu boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Sherin Agustina Pariakan, kelas 9A dari SMPN 11 Banjarbaru. Karen inilah yang akan saya wawancara dari awal sampai akhir. Nah, di sini kakak mau bertanya nih sama kamu, bagaimana sih minat kamu itu untuk saat ini? Kalau minat itu Kak, sebenarnya dari orang tua juga mendukung. Terus pembelajaran di SMP Negeri 11 Banjarbaru ini guru-gurunya juga menyenangkan. Jadi murid-muridnya tuh lebih senang buat belajar, lebih menyenangkan gitu. Nah, kalau status sosial kamu itu gimana sih sekarangnya? Status sosial Karen sekarang itu lebih bisa bersosialisasi dengan banyak orang, lebih friendly ke teman-teman yang baru. Mungkin karena banyak dari SD-SD lain kesini kan, jadi lebih enak buat bergaul, punya teman baru. Kalau SD kan cuma itu aja. Ya, berarti teman dari luar gitu ya? Teman dari luar masuk ke sini terus bergaul. Jadi lebih lebih luas buat pertemanan kita itu. Nah, kan tadi berhubung tadi statusnya nih. Yang sekarang kalau perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu kan yang dari awalnya sebelum masuk SMP atau di lingkungan ini atau lingkungan luar gimana? Kalau Karen SD itu lebih tertutup. Kalau SD dulu itu kan temennya dari kelas 1 sampai kelas 6 kan cuma itu aja kan. Nah, jadi cuma bersahabat sama itu aja kan selama 6 tahun di SD. Nah, kalau di SMP ini kan banyak dari SD lain, terus punya teman baru. Jadi perbedaannya pas di SD sama sekarang itu nggak itu aja temannya. Berarti berbeda jauh ya. Karakternya juga beda kan, jadi lebih bisa memahami orang tersebut gitu. Kalau di perkembangan karakteristik ini kan ada yang namanya kemampuan awal. Ya. Kalau
kemampuan kalau kemampuan karakteristik awalnya kamu? Karakteristik awal Karen itu lebih ke dulu kan waktu masa SD itu masih kayak kelakuannya itu kan masih kayak anak kecil. Sekarang kan udah 15 tahun, udah udah remaja, jadi lebih mengetahui ke dunia, oh begini perkembangan dunia luar. Kalau dulu kan cuma tahu mainan, terus cuman main kayak kanak-kanakan. Kalau sekarang kan udah remaja, lebih berpikir dewasa, lebih berpikir kritis gitu. Luas lah, ya, terus memikirkan masa depan gitu. Kalau di kelas nih gimana sih cara gaya belajar yang menyenangkan, ataukah kamu menganggap gaya belajar kamu yang saat ini kurang menyenangkan? Menurut Karen, kalau dari supaya pelajar itu minat belajar di kelas dan betah untuk di kelas itu tergantung dari gurunya, Kak. Karena apa? Boleh serius, tapi jangan terlalu santai juga, karena guru ini kadang menjelaskan itu terlalu serius juga, anak-anak jadinya bosan, Kak. Terlalu detail terlalu detail, jadi anak-anak itu kebanyakan ngantuk karena oksigen di dalam kelas itu kan kurang karena banyak pelajarnya. Iya, berarti tergantung sama gurunya. Tergantung dari gurunya, Kak. Kenyamanan atau tidaknya itu tergantung dari gurunya. Boleh serius tapi boleh juga santai. Jadi adakah motivasi kamu dari perkembangan kamu saat ini? Cita-cita saya kan ingin menjadi seorang PPIK. Pasti ya. Jadi dari situ saya ingin belajar dengan giat. Terus juga di sini saya mengikuti ekstrakurikuler Paskibra supaya biar enak langsung masuk PPI-nya, walaupun harus melewati beberapa rintangan, tapi itu tetap saya terjang. Bagus banget ya. Terima kasih. Nah, di perkembangan karakteristik yang terakhir nih kan ada etnik. Nah, etnik itu sendiri kan semacam perbedaan ya, seperti suku, agama, ras, dan lain-lain. Nah, kalau di diri kamu sendiri nih, adakah etnik yang kamu tanamkan gitu? Ada, Kak. Berhubung Karen di kelas 9A, nah di 9A ini sangat beragam, Kak. Ada semua agama, dari Kristen, Islam, Katolik, Buddha, semuanya di dalam kelas itu. Jadi toleransinya sangat tinggi, Kak, sesama agama, ras, suku, walaupun beda, tapi kami tetap satu buat main bareng, kerjasama. Toleransinya pokoknya tinggi sih, Kak. Itu termasuk perkembangan sosial juga ya? Iya, Kak. Jadi ada berkaitan. Ada. Nah, itu tadi kan sudah selesai tentang perkembangan karakteristik. Jadi kakak mau tanya lagi nih tentang perkembangan yang kamu lalui dan kamu perankan saat ini. Yang saya perankan saat ini tuh lebih ke perkembangan sosial sih, Kak. Misalnya kayak berteman dengan siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Terus berteman dengan yang teman yang positif, bukan teman yang toksik gitu kan. Terus lebih ke masyarakat, lebih saling menolong, saling membantu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Jadi berhubungan dengan yang sudah dijawab tadi kan ya, kan ada pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial, emosi, sama kognitif. Jangan buku. Nah, bagaimana sih pendapat kamu nih tentang yang paling penting antara empat itu apa sih? Yang paling penting itu saya lebih mementingkan emosi, Kak, karena kalau kita emosi itu bisa mempengaruhi kepada sesama kita lebih besar, dan juga kita tidak bisa mengendalikan emosi apabila kita sedang marah. Nah, jadi bagi saya emosi itu lebih penting. Berarti intinya yang paling penting emosi ya, karena semuanya perlu dikontrol dan dikendalikan. Terima kasih. Iya, sama-sama, Kak. Jadi kesimpulan yang saya dapat dalam wawancara kali ini yaitu karakteristik itu penting, yaitu dengan gaya belajar. Seperti zaman sekarang ya, siswa itu nyaman belajar karena guru dan pendidiknya bisa menyesuaikan situasi. Jadi lebih enjoy, lebih santai, tapi di balik semua itu guru tetap tegas dengan muridnya. Karakteristik yang menonjol pada siswi tersebut yaitu perkembangan sosial, karena siswi sudah bersosialisasi dengan baik. Dan terkait dengan etnik ada di dalam diri siswi tersebut. Dan penting lain juga mengarah ke emosi ya. Siswi tersebut sudah bisa mengendalikan emosi, sudah bisa memahami emosi, sudah bisa dengan baik untuk
mengontrol emosi itu sendiri. Sekian dari wawancara saya. Saya ucapkan sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.